takut gitu ya. Ketakutan tersendiri lah siapa. Berapa peserta Kak kemarin terakhir? Biasanya memang yang menjadi hambatan Berikan untuk semua klub atau terpilih? latihan untuk pelatih baik itu individu atau klub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Ridwan di Cerita Air, inspirasi seputar olahraga air. Oke, insya Allah kita akan berbincang, bercerita tentang inspirasi di dunia air bersama Kak Rahmat. Oke, di sini ada Kak Rahmat. Sehat Kak Rahmat? Alhamdulillah. Oke, Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi memang teman-teman Kak Rahmat ini adalah sosok inspirasi, ya, inspiratif bagi kita semua. Beliau mengawali dari perkuliahan Fakultas Pendidikan Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Oke, jadi jurusannya itu Sport Science atau ilmu keolahragaan. Kemudian Kak Rahmat juga melatih renang ya, sebelumnya di eskul renang di Sendikal Leadership School. Ya. Oke, kemudian melatih di Bandung International Swimming School dan sekarang alhamdulillah menjadi General Manager di Bandung International Swimming School. Oke. Dan sekarang alhamdulillah Kak Rahmat juga menjadi dosen renang juga di STKIP ya. Ya. STKIP Bandung dan Pasundan. STKIP Pasundan. Kemudian menjadi insya Allah dosen hidroterapi ya di Universitas Bandung. Luar biasa. Oke, Kak Rahmat mungkin langsung saja silakan bercerita mengenai apa Kak Rahmat kesehariannya seperti apa mungkin sekarang di BISS mungkin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan Kak Ridwan, saya perkenalkan ulang gitu ya. Nama saya Rahmat Hidayatullah. Dulu jurusan saya ketika S1 itu adalah ilmu keolahragaan. Kemudian mengambil S2-nya pendidikan olahraga. Dua-duanya itu sama-sama di Universitas Pendidikan Indonesia atau di UPI, Kak Ridwan. Kemudian aktivitas sekarang sehari-hari sebagai General Manager Bandung International Swimming School. Setelah itu alhamdulillah dipercaya sebagai dosen STKIP Pasundan Cimahi dan sekarang insya Allah di Universitas Bandung jurusannya fisioterapi, nanti akan mengampu mata kuliah hidroterapi. Oke, luar biasa sekali. Oke, Kak Rahmat, ini di masyarakat itu kan ada pelatih nih. Jadi permasalahan itu ada pelatih yang otodidak ataupun yang udah mengambil sertifikasi Kak Rahmat. Tapi dia itu terkendala untuk pengembangannya itu belum paham mengenai membangun dari swimming school atau klub renang itu sendiri, kemudian memanage sekolah renang itu dan mengembangkan. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih kondisi sekolah renang yang Kak Rahmat pimpin? Saya berbicara tentang BISS dulu ya Kak Ridwan ya. Memang yang paling susah itu adalah mengawali sih sebetulnya. Karena kan kalau misalkan mengawali itu pasti ada rasa takut gitu ya. Ketakutan tersendiri lah siapapun gitu lah. Jangankan saya, teman-teman yang lain pun juga sama. Apalagi orang yang baru pertama kali mau melatih renang gitu. Pasti rasa takutnya itu pasti akan muncul gitu. Tapi jangan sampai nantinya itu rasa takut itu dikalahkan oleh hal tersebut kita itu Kak Ridwan. Jadi harus mau memulai terlebih dahulu gitu. Terus nanti kan kalau di kita itu alhamdulillah sebetulnya Bandung International Swimming School itu jasa pelatihan renang untuk siswa yang mau berlatih renang dengan siapapun, baik itu orang, individu ataupun klub renang yang mau belajar bagaimana cara melatih renang gitu. Sebetulnya dua gitu. Itu sih intinya kalau untuk di Bandung International Swimming School. Jadi pelayanannya apa aja Kak? Nanti untuk pelayanannya baru. Kalau untuk yang mau belajar renang itu yang pertama ada private secara garis besarnya, yang kedua ada sekolah renang. Yang ketiga ada eskul renang yang dari sekolah. Nah nanti setelah dikategorikan ketiga hal tersebut, yang tadi kan privat, sekolah renang sama eskul renang. Kalau privat renang nanti ada kategorinya. Yang pertama untuk baby swim, terus untuk usia
3 sampai 5 tahun atau infant. Nah, selanjutnya ada untuk anak-anak. Terus untuk lansia juga. Terus untuk yang anak spesial gitu, untuk privat. Kalau untuk sekolah renang, kategorinya itu bukan dari baby swim, tapi dari usia 6 tahun ke atas. Nah, itu dikatakan sekolah renang. Nah, terus ada yang eskul dari sekolah-sekolah. Nah, kita juga menerima eskul atau kegiatan ekstrakurikuler renang ya dari sekolah-sekolah, barangkali membutuhkan, kita bantu. Berarti selain yang privat, sekolah renang, eskul, berarti ada yang berkebutuhan khusus. Kemudian hidroterapi. Hidroterapi. Ya, kebetulan memang di bidangnya ya, Kak Rahmat menjadi dosen sekarang. Alhamdulillah. Kemudian punya kurikulum apa Kak di BISS itu untuk pelatih dan siswa, mungkin seperti apa Kak? Jadi untuk kurikulum sendiri Kak, kita dibagi-bagi berdasarkan kategorinya. Kan tadi saya di awal sudah dikatakan bahwa ada baby swim, ada usia untuk 3 sampai 5 tahun, ada privat, ada renang untuk anak-anak, ada untuk lansia atau dewasa, ada juga untuk yang anak berkebutuhan atau anak spesial, atau juga yang memang kelas prestasinya juga. Nah, setiap kategori ini itu mempunyai kurikulum tersendiri. Contoh misalkan dari baby swim. Nah, untuk baby swim sendiri, program untuk baby swim dari mulai si bayinya itu adaptasi di air terlebih dahulu, nyaman di air. Terus setelah itu apa? Kalau sudah nyaman, menyesuaikan juga, kita harus memberikan edukasi juga kepada orang tua. Bagaimana tujuan untuk baby swim itu apa? Gitu. Selain itu memang ada untuk pengenalan airnya juga. Selain itu ada untuk keberaniannya juga. Nanti dibantu kalau untuk keberanian. Karena kan untuk baby swim sendiri itu pasti akan dibantu oleh siapa? Ya oleh pelatih tentunya. Gitu. Terus yang kedua ada ini, ada yang namanya program untuk usia 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau untuk usia 3 sampai 5 tahun programnya yang pertama ada keberanian. Yang kedua ada pengenalan air, penguatan kaki. Itu sih kalau untuk usia 3 sampai 5 tahun. Berarti jadi ada beberapa program ya, dan udah ada kurikulumnya ya masing-masing program itu. Kak Rahmat mungkin apakah di BISS punya kalender atau program apa saja sih untuk pengembangan mungkin untuk pelatih seperti apa Kak? Jadi kita memang sudah membuat kalender tersendiri Kak Ridwan. Jadi ada kalender kalau kita menyebutnya menjadi panduan untuk kita semua gitu Kak. Kalendernya sama seperti kalender akademik. Per berapa bulan? Kalau kita biasanya per 3 bulan sekali. Jadi setiap per 3 bulan sekali kita buat program di sana, apa yang akan kita lakukan. Terus setelah itu kalau sudah 3 bulan kita evaluasi lagi program yang memang sudah kita buat sebelumnya. Gitu. Kita misalkan isinya apa yang menjadi program untuk kita gitu ya. Yang pertama itu adalah pelatihan bahasa Inggris. Setelah itu ada TOT, Training of Trainer. Setelah itu ada apa lagi? Ada kumpulan bersama. Setelah itu ada apa lagi? Selain pelatihan renang ya Kak Ridwan ya. Karena kalau itu kan menjadi intinya. Tapi untuk pengembangan pelatih ya memang banyak sekali agendanya gitu. Terus untuk siswanya apa? Untuk siswanya adalah membuat perkembangan siswa per 3 bulan sekali. Supaya apa? Supaya selain laporan secara lisan, ada laporan secara tertulis. Itu dari siapa? Kalau secara lisan itu dari pelatih ke orang tua. Secara perkembangan. Tapi kalau secara tertulis atau secara dokumen itu dari manajemen. Ke siapa? Kepada orang tua. Tapi intinya itu dimulai dari pelatih terlebih dahulu. Ada penilaian tersendiri. Kalau untuk pelatih sendiri, apakah ada tes renang atau enggak ya Kak? Tentunya ada, Kak Ridwan. Ya, ada tes renang. Jadi kita ada program di mana memang pelatih itu diwajibkan untuk berenang, gitu. Kalau kemarin kita bulan pertama, contoh misalkan bulan Januari kemarin pelatih itu diwajibkan harus gaya bebas. Berapa meter? Sekitar 500 meter. Gitu. Jadi setiap bulannya terus meningkat atau naik gitu Kak programnya. Dan tiap bulan berbeda-beda tentunya. Kenapa Kak di BISS itu
punya hal yang menarik gitu. Mungkin dari segi budaya, seperti apa sih budaya di BSS, seperti apa Kak? Betul Kak, sebetulnya kan yang namanya BSS terkenal dengan kesolidannya. Yang pertama, yang kedua memang trust dari orang tuanya. Alhamdulillah sampai saat ini trust dari orang tuanya semakin meningkat gitu Kak. Terus budaya kita memang budaya saling menarik, saling mengembangkan gitu Kak. Jadi tidak individu. Si pelatih di kita tuh alhamdulillah sampai sekarang bukan orang yang individu, tapi memang mau memberikan transfer ilmu dari siapa? Dari pelatih yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan BSS. Gitu, Oke. Menarik sekali ya Kak Rahmat. Apakah penilaian itu apakah dengan menggunakan kuesioner atau apa ya Kak? Misalkan kenapa tahu gitu trustnya itu tinggi Kak? Nah, kenapa tahu trust dari orang tua? Kita sempat memberikan kuesioner Kak, atau angket kepada siapa? Kepada orang tua. Itu angket tersebut kita menyinggung yang pertama masalah pelatihan pelatih, gitu Kak. Yang kedua masalah kolam renang juga, gitu. Terus kepercayaan orang tua terhadap pelatih, kepercayaan orang tua terhadap manajemen. Dan di situ rata-rata orang tua memberikan nilai yang luar biasa gitu Kak. Oh, alhamdulillah. Berarti nilainya memang di atas rata-rata ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sampai memang BISS itu ya Kak Rahmat pada saat pandemi pun jalan ya sebenarnya, tapi ya, dengan protokol kesehatan tentunya. Oke, luar biasa. Sampai di tes juga ya waktu itu, tapi di tes rapid terlebih dahulu. Biasanya pelatih kalau mau melatih selalu tes rapid ketika zaman pandemi. Karena sekarang alhamdulillah sudah terlewati masa-masa itu dan memang luar biasa, sangat berat tapi kita nikmati. Gitu. Oke, Kak Rahmat, apakah ada kendala Kak pada saat memimpin atau memanage dari sekolah renang ini Kak? Ya, betul Kak. Jadi memang karakter siswa itu berbeda-beda. Tidak hanya karakter siswa, ternyata karakter pelatih pun berbeda-beda. Termasuk karakter orang tua berbeda-beda. Oke, selanjutnya biasanya memang yang menjadi hambatan selain kita harus mengenal karakter adalah peralatan renang Kak. Jadi memang tidak semua klub renang yang ada di Indonesia itu memiliki fasilitas yang memadai. Gitu. Tapi kemarin alhamdulillah Bandung International Swimming School itu mendapatkan dana hibah dari Kemenpora. Oh, luar biasa. Untuk mendukung fasilitas latihan yang memang menjadi fasilitas untuk siswa kita, Kak Ridwan. Itu diberikan untuk semua klub atau terpilih Kak? Nah, itu terpilih, Kak Ridwan. Jadi kita mengajukan proposal ke Kemenpora, Kementerian Olahraga Republik Indonesia, dan di Bandung itu hanya 2 klub yang dapat, dan itu pun bukan dari renang sebetulnya yang satunya, tapi dari klub karate kalau tidak salah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah berarti ya kita dapat ya. Dapat alhamdulillah. Kalau misalkan sekarang menggunakan peralatan renang dari mana aja Kak? Nah kebetulan kita alhamdulillah mempunyai sponsor utama sebetulnya. Gitu. Sponsor utama tersebut ya bekerja sama dengan Bandung International Swimming School. Sponsornya itu ada Speeder, Karin. Peralatannya apa aja Kak yang digunakan? Peralatan yang digunakan di BSS itu banyak sebetulnya Karin. Terutama yang paling dasar itu adalah surfboard atau pelampung Kak. Baik itu pelampung punggung atau pelampung seluncur. Terus ada juga yang namanya noodle. Ada juga yang namanya pull boy. Ada juga yang namanya bumerang. Ada juga yang namanya alat untuk menyelam. Gitu. Ada juga matras untuk baby swim. Ada juga sekarang katrol air. Ada parasut air yang hibah dari Kemenpora. Terus ada juga fasilitas kacamata dan topi renang untuk siswa yang memang tertinggal peralatan renangnya ketika latihan. Oke, luar biasa, sangat lengkap sekali. Kak Rahmat, apakah ada kendala lain Kak di selain itu gitu, atau memang seperti apa Kak? Ya, jadi kendalanya itu kalau yang saya amati Kak Ridwan ya, kepercayaan orang tua memang itu yang paling utama. Karena kan sekali lagi karakteristik pelatih itu tidak sama gitu. Menciptakan pelatih itu tidak gampang. Itu butuh waktu yang memang prosesnya itu agak lama dan memang harus ngebut gitu. Nah, kenapa memang seperti itu? Ketika kita menciptakan seseorang untuk menjadi pelatih dan menguasai semua kategori, itu memang agak panjang Karit. Di sana memang kendalanya, tapi
untungnya BISS ini punya program ke sana, yaitu training of trainer. Fungsinya memang untuk percepatan pelatih bisa menguasai semua kategori yang ada di BISS gitu. Oke. Tadi berarti ya Kak Rahmat, di samping untuk siswa berarti bisa untuk melatih pelatih juga ya. Betul, ya. Nah, seperti apa Kak pelayanan dari BISS untuk klub atau pelatih yang akan belajar ke BISS? Jadi sekarang masuk ke kategori yang kedua, Karit, yaitu pelatihan untuk pelatih baik itu individu atau klub yang memang berminat bagaimana caranya untuk melatih renang. Nah, kita membuka kategori tersebut. Gitu. Contoh misalkan kemarin ada beberapa dari mulai penataran pelatih yang memang yang sudah kita adakan tahun 2020 dan terbaru tahun 2023. Berapa peserta Kak kemarin terakhir? Terakhir itu 350 peserta. Nah, itu bekerja sama dengan PRSI Kota Bandung dan PRSI Jawa Barat. Nah, itu untuk kerjasama dengan yang luar. Tapi kalau untuk internalnya sendiri, kemarin ada yang dari Sulawesi Tenggara, ada yang dari Surabaya. Oh, luar biasa. Terus ada yang memang mengontak ke kita, bagaimana ingin bisa mengajar renang itu seperti apa, gitu Kak. Makanya sekarang alhamdulillah jasa tersebut kita kembangkan. Tapi kita juga harus mengembangkan internal kita, yaitu pelatih yang ada, supaya nantinya itu dipersiapkan untuk menjadi trainer-trainer untuk siapa? Untuk orang yang mau belajar mengajarkan renang. Jadi titik fokusnya di intern dulu ya, intern Kak? Dulu, ya. Terutama kemarin ada kajian apa ya, Kak? Nah, kita itu ada kajian bedah jurnal, Karit. Nah, menarik apa itu, Kak? Sebetulnya bedah jurnalnya itu bukan umum, tapi khusus memang dunia air. Khusus tentang renang. Gitu. Nah, kemarin saya coba bedah jurnal yang dari Inggris itu sangat luar biasa sebetulnya. Apa yang didapatkan, Kak? Yang didapatkan adalah untuk penyetaraan kesehatan di Inggris, Kak. Bukan di kita ya, di Inggris. Untuk penyetaraan kesehatan, untuk mencegah terjadi yang namanya tenggelam atau drowning, gitu, Kak. Terus untuk meningkatkan status sosial. Jadi mereka itu menganggarkan biaya, pemerintahnya sendiri kayak pemerintah London itu menganggarkan biaya untuk apa? Supaya kemarin kan yang diteliti adalah remajanya. Supaya remaja yang ada di Inggris ini bisa berenang. Bisa berenang, tujuannya untuk apa? Yang pertama mencegah yang namanya drowning. Yang kedua meningkatkan status sosial. Yang ketiga penyetaraan kesehatan, karena memang anak sekarang, apalagi yang baru lahir sekarang disebut Gen Z lah, istilah kerennya, itu banyak yang obesitas. Sehingga pemerintah Inggris sadar kalau mau meningkatkan sosial, penyetaraan kesehatan dan mencegah terjadi drowning, ya yang remajanya harus digratiskan belajar renangnya. Gitu. Tapi biayanya dari mana itu? Menganggarkan dari pemerintah masing-masing, dari tingkat daerah ya, dan sampai ke tingkat pusat. Jadi memang disupport. Berarti pemerintah kerjasama sama instansi terkait seperti sekolah renang atau PRSI lah kalau di kita. Oh, luar biasa. Itu usia berapa tahun, Kak? Kemarin yang saya baca itu usia 16 tahun ke bawah, 16 sampai 19 tahun. Oke, luar biasa ya. Jadi anggarannya. Dan sampel berapa banyak? Itu kalau tidak salah saya baca itu sampel sekitar 2.700 sampel. Ya. Dilakukan berapa lama? Itu dilakukan sekitar 3 tahun, Kak. Jadi programnya bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Jadi sekarang bukan dikasih pelatihan sekali sudah, bukan. Tapi terus dikasih pelatihan renang sekali, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai 3 tahun gitu. Berarti memang dari korelasinya itu kalau misalkan ditingkatkan status kesehatannya berarti ada preventif ya. Preventif, betul. Preventif. Kalau preventif, jadi anggaran untuk pengobatan itu menjadi berkurang mungkin. Berkurang karena remaja itu semakin meningkat kesehatannya. Nah, itu yang kita harapkan di Indonesia, Kak. Di negara yang memang besar, gitu, Kak, ya. Terus jumlah penduduknya banyak, kalau meningkatkan kesehatan itu sangat luar biasa. Jadi memang sangat penting ya, Kak. Kak Rahmat, mungkin pesan Kak Rahmat untuk teman-teman gitu ya, di rumah gitu ya,
mengenai pengembangan di olahraga air seperti apa Kak? Oke, kalau pesan dari saya, kalau memang sekarang masih muda gitu ya, untuk teman-teman yang mau membuka sekolah renang atau yang mau belajar renang, yang pertama jangan membatasi diri kita Kak. Ketika ada pelatih renang, silakan ikuti Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita itu jangan sampai kalah dengan dengan ketakutan kita masing-masing gitu Kak. Karena apa? Pengembangan itu melawan rasa takut, melawan rasa malas gitu Kak. Sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau dalam Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, itu ya kuncinya. Mungkin Kak Rahmat ada sosok inspiratif, Kak Rahmat mungkin ke siapa, mungkin dari awal karir sampai sekarang gitu, sehingga Kak Rahmat luar biasa kan, bisa nge-manage keluarga, jadi ayah yang baik gitu ya, jadi general manager di BSS, jadi dosen, itu luar biasa. Siapa mungkin Kak ada sosok inspiratif? Ya tentunya kalau saya sih ya, Nabi Muhammad Kak. Ya jadi memang akhlak beliau itu tidak diragukan lagi lah. Orang nomor satu yang memang pemimpin di atas pemimpin lah. Luar biasa. Selain itu kalau misalkan dekat dengan saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kakak, ya ada yang namanya Kak Ridwan gitu. Masya Allah, siapa itu? Masya Allah. Tapi kalau misalkan memang kita tidak bisa dibohongin kayak apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Masya Allah. Oke, mungkin itu teman-teman. Alhamdulillah kita udah mendengarkan cerita yang sangat menarik dan inspiratif, inspirasi bagi kita semua gitu ya, mengenai pengembangan manajerial di sekolah renang. Mungkin bisa Kak Rahmat bisa jadi konsultan ya kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya. Insya Allah boleh. Oke, mungkin boleh disebutkan nomor telepon atau WA-nya Kak Rahmat? Oke, boleh. Di sini ya Kak ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari kami. Mudah-mudahan semua yang mengelola olahraga air di Indonesia bisa berkembang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmat.